Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang singkat, yaitu terkait dengan bidang usaha untuk kegiatan investasi. Nah, video ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, lebih khusus untuk mata kuliah hukum investasi. Untuk itu langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada perubahan bidang usaha investasi atau penanaman modal secara umum. Berikutnya saya akan bahas terkait dengan ketentuan-ketentuan penting berdasarkan Perpres nomor 10 tahun 2021, dan yang terakhir terkait dengan pembebasan kegiatan usaha yang penting. Untuk itu saya akan langsung masuk saja pada topik yang pertama, yaitu terkait dengan perubahan bidang usaha investasi atau penanaman modal secara umum. Nah, Bapak Ibu, secara umum perubahan dari daftar bidang usaha penanaman modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha yang tertutup. Berikut adalah bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing dan dalam negeri. Yang pertama ada narkotika, segala bentuk perjudian atau kasino, penangkapan ikan yang tercantum dalam CITS, pemanfaatan atau pengambilan koral atau karang, ada juga industri pembuatan senjata kimia, dan juga industri bahan kimia dan industri bahan peledak lapisan ozon. Ini ada 6 usaha yang sebelumnya ada 20 bidang usaha. Yang berikutnya ada bidang usaha yang terbuka, bidang usaha prioritas 245 bidang usaha baru, bayangkan. Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Dialokasikan untuk koperasi dan UMKM sebanyak 112 bidang usaha, sebelumnya ada 103 bidang usaha, dan kemitraan dengan koperasi dan UMKM sebanyak 51 bidang usaha yang sebelumnya 50 bidang usaha. Berikutnya ada pembatasan kepemilikan modal asing atau dengan persyaratan tertentu. Ini ada 46 bidang usaha yang sebelumnya ada 350 bidang usaha. Terbuka untuk asing maupun penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Bidang usaha yang tidak termasuk ada 3 bidang usaha yang di atas. Nah, itu yang pertama terkait dengan perubahan bidang usaha investasi atau penanaman modal secara umum. Berikutnya terkait dengan ketentuan-ketentuan penting berdasarkan Perpres nomor 10 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, secara luas daftar bidang usaha penanaman modal sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 ini bukanlah perubahan yang ekstrim ya Bapak Ibu dari rezim penanaman modal sebelumnya. Namun ada beberapa ketentuan baru, termasuk yang pertama ada bidang usaha prioritas. Nah, berdasarkan Perpres 10 tahun 2021 telah mengklasifikasikan bidang usaha yang terbuka ya ke dalam 4 kategori. Salah satunya adalah bidang usaha prioritas yang mana merupakan konsep baru. Nah, bidang usaha prioritas adalah bidang usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, program atau proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi yang tinggi, industri pionir, orientasi pada ekspor dan atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan juga inovasi. Ada sekitar 245 kegiatan usaha yang termasuk bidang usaha prioritas pada daftar di dalam lampiran 1 Perpres nomor 10 tahun 2021. Nah, kegiatan usaha yang memenuhi kriteria di atas berhak untuk, yang pertama, mereka berhak terkait dengan insentif fiskal. Apa sih ini insentif fiskal? Ini ada terbagi atas 2. Yang pertama, insentif pajak, yaitu pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ya. Berikutnya ada pengurangan pajak penghasilan badan atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiraan tertentu. Dan terakhir atau yang kedua yaitu insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang atau bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Nah, ini yang pertama terkait dengan insentif fiskal. Yang kedua ada insentif
non fiskal, kemudian perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, ya, jaminan ketersediaan energi, penjaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenaga kerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, bahwa kegiatan usaha yang memenuhi kriteria tersebut berhak atas kawasan ekonomi khusus. Nah, secara spesifik, penanaman modal asing untuk usaha rintisan berbasis teknologi dan kawasan ekonomi khusus dikecualikan dari batasan nilai investasi minimum sekitar 10 miliar rupiah di luar nilai tanah dan juga bangunan. Yang terakhir yaitu perjanjian investasi antar negara. Nah, ketentuan pembatasan atas kepemilikan modal asing yang diatur pada Perpres nomor 10 tahun 2021 ini tidak berlaku terhadap penanaman modal asing yang memiliki hak istimewa berdasarkan perjanjian investasi antar negara Indonesia dengan negara asal dari penanaman modal tersebut. Jadi seperti itu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang penting berdasarkan dengan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Yang berikutnya terkait dengan pembebasan kegiatan usaha penting. Nah, berikut adalah pembebasan kegiatan usaha yang penting. Yang pertama ada teknologi dan juga media dan telekomunikasi. Ini ada portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersil. Ini terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Berikutnya ada kegiatan komunikasi dengan atau tanpa kabel, satelit, penyediaan layanan internet, dan juga layanan sistem komunikasi data, layanan televisi protokol internet. Ya, ini pun juga sama dengan yang pertama, terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Berikutnya ada perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan juga jasa internet. Ini juga pun terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Berikutnya ada penerbitan surat kabar. Nah, ini sering ya kita dengar, ada jurnal, buletin dan juga majalah. Ternyata ini juga 100% modal dalam negeri dan juga 49% penanaman modal asing melalui juga yang namanya pasar modal. Sebelumnya tertutup bagi penanaman modal asing. Berikutnya ada penyedia, pengelola, dan pengoperasian, penyewaan, dan penyediaan jasa konstruksi untuk menara telekomunikasi. Nah, ini terbuka secara 100% untuk penanaman modal asing. Selain bidang teknologi dan juga media telekomunikasi, ada bidang kesehatan. Di sini ada rumah sakit, industri produk farmasi, ada juga perdagangan besar farmasi, dan juga penyalur alat kesehatan. Jadi ini terbuka 100% untuk penanaman modal asing dengan beberapa ketentuan ya seperti itu. Dan ketiga, selain teknologi, media dan telekomunikasi, kesehatan, serta ada juga yang namanya tenaga listrik. Nah, pembangkit listrik skala kecil dalam skala 1 MW ini terbuka 100% untuk penanaman modal asing dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah itu sendiri. Pembangunan dan juga pemasangan instalasi tenaga listrik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik ini terbuka 100% untuk penanaman modal asing dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya ada konstruksi. Nah, jasa konstruksi berbagai jenis bangunan kecuali yang menggunakan teknologi sederhana dan menengah ini terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Yang berikutnya ada infrastruktur di mana itu ada industri air, kemasan dan juga air isi ulang. Ini terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Berikutnya ada terkait dengan bidang pertanian. Nah, pertanian pangan pokok ini berupa ada padi, jagung, kentang, dan juga kedelai, terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Ada juga perkebunan, tebu, tembakau, kopi, dan sebagainya, coklat, karet, kelapa, ya. Ini juga terbuka 100%. Logistik, ya, terkait dengan jasa pengurusan transportasi. Adapun ada juga aktivitas ke bandara udaran. Nah, ini terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Ada juga retail dan perdagangan, ya, perdagangan eceran mobil dan sepeda motor terbuka. Serta juga supermarket seperti itu. Dan juga yang terakhir terkait dengan perhotelan dan juga pariwisata, ya. Ini juga terkait dengan broker properti terbuka 100% untuk penanaman modal asing dan juga aktivitas agen perjalanan dan penyelenggaraan tur. Ini juga terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Jadi dari yang apa saya sampaikan tadi, saya dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu dalam upaya menarik lebih banyak investor untuk berperan membangun negara ini, negara yang kita cintai Indonesia, pemerintah telah mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses administrasi dengan menjamin kepastian pemberian izin, kemudahan akses, transparansi, dan juga ketepatan waktu. Jadi itu terkait dengan pembahasan yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan bidang usaha untuk beberapa kegiatan yang ada di Indonesia, yaitu terkait dengan investasi itu sendiri. Dan saya sudah bahas tadi terkait dengan yang pertama, perubahan bidang usaha investasi, penanaman modal secara umum. Ada juga ketentuan penting berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021, dan juga yang terakhir terkait dengan pembebasan kegiatan atau bidang usaha yang penting. Jadi ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebenarnya jauh video yang dapat saya sampaikan tadi. Saya ingin mengajak di penghujung video ini, apabila ada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi, mari jo torang masuk di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitas sudah terpercaya, fakultas yang ada di dalamnya juga beragam, adapun program studi dan juga dosen-dosen yang berkualitas. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari kita masuk di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Saya Jeffert Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.